Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Aji di channel History Horror yang akan menemani teman-teman semua dengan cerita horor dan mistis. Semoga cerita ini bisa menghibur. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dendam Api Asmara. Cerita ini ditulis oleh Rohim Ibrahim. Bagi teman-teman yang ingin membaca kisah aslinya, bisa kunjungi link yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Hei Barja, sebaiknya kau menyerah saja. Jangan paksa kami menurunkan tangan besar, kata Resi Dharma. Menyerah atau tidak, tetap mati juga, kata Barja. Soal mati atau tidak, sidang istana yang menentukan, kata Resi. Aku memang membunuhnya karena ia pantas mati. Dia bersekongkol dengan para perampok. Dia juga telah menodai istriku, kata Barja. Kau tak usah bersilat lidah. Semua masyarakat tahu dia telah membasmi para perampok. Dan perihal istrimu itu atas kemauannya sendiri, karena ia sudah merasa ternoda oleh perampok, kata Resi Dharma. Fitnah keji, istriku masih hidup, kau bisa tanyakan padanya, kata Barja ketus. Bagaimana bisa aku percaya istrimu? Bisa jadi kau sekongkol dengan istrimu, kata Resi. Cuy, penguasa memang ingin menang sendiri saja. Rakyat sepertiku mana ada yang mau bela, kata Barja lalu melesat berusaha kabur. Melihat Barja kabur, Resi melayangkan pukulan esnya. Des! Disusul selendang kayangan milik Wulandari, Wut. Sementara Kirawing melesatkan rambut durinya dan Kebu Ireng melancarkan pukulan godamnya. 4 serangan mematikan siap menghujam tubuh Barja. Dengan cerdik, ia lompat dari dahan ke dahan untuk mengecoh para pengejar. Serangan mereka hanya mengenai dahan bekas pijakannya. Puluhan pohon telah terlewati. Namun, karena terus-menerus diserang 4 lawan sekaligus, akhirnya kena juga. Lilitan selendang menjerat kaki kanannya. Masih bisa ia tebas dengan kerisnya. Pukulan goda masih bisa ia elakkan. Begitupun pukulan es masih bisa dimentahkan. Tapi duri-duri Kirawing yang begitu banyak tak bisa dihindari. Tep tep tep, 3 duri menancap di betisnya. Sambil melompat, ia berbalik badan dan menghantamkan pukulan badai menghantam gunung. Wush! Gemuruh angin yang membuntal melesat ke arah 4 pengejarnya. Pepohonan yang terhantam bertumbangan menghantam ke-4 pengejar. Seketika mereka berpencar menyelamatkan diri. Sementara Barja langsung mencabuti duri-duri yang menancap dan langsung membubuhi dengan ramuan. Rasa perihnya agak berkurang. Belum tegak berdiri, pedang sudah melecut ke arahnya. Barja langsung menangkis dengan keris. Prang! Tangannya bergetar hebat hingga kerisnya hampir terlepas. Sementara Wulandari tangannya terasa kebas. Ke-4 pendekar istana telah berkumpul. Terasa sulit dilumpuhkan, mereka keluarkan ajian pamungkasnya. Resi Dharma memusatkan tenaga dalam di telapak tangannya hingga mengeluarkan asap dingin. Kebu Ireng
memusatkan tenaga dalamnya di kepalan tangannya, hingga tangannya menghitam, legam, dan keras seperti baja. Wulandari siapkan selendangnya sambil merapal mantra hingga selendangnya meliuk-liuk bagai ular. Ki Rawing merapalkan mantra hingga rambutnya jingkrak dan runcing, dan kuku-kukunya jarinya menjadi panjang dan tajam. Sementara Barja hanya mengandalkan keris dan pukulan badainya. Diawali dengan hendakan keras, keempat pendekar melesat ke arah Barja secara bersamaan. Serangan mematikan, silih berganti menyerang. Barja yang sendirian hanya bisa mengelak dan menangis tanpa bisa memukul balik. Semakin lama, ia kewalahan juga. Seret! Tangan kanannya terlilit, selendang, drus! Tangan kirinya membeku terkena pukulan es, dan buk! Pukulan gadam menghajar dadanya. Barja coba menghantamkan tendangannya, tapi naas, kakinya malah tertancap cakar besi Ki Rawing. Tangan kanannya terasa remuk, keris pun terlepas. Tangan kiri membeku tak bisa digerakkan. Dadanya sesak hingga terbatuk-batuk memutahkan darah. Kaki kanannya melepuh akibat racun dari cakar besi. Kaki kirinya masih merasakan perih dan panas. Tubuhnya menjelat mental sejauh 5 langkah dan ambruk di tepian pantai. Dadanya terasa remuk, muntahan darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Kinarsi yang sedari tadi menyaksikan di balik air terjun langsung tercekat kaget melihat suaminya babak belur hingga sekarat, hingga tak terasa kakinya maju dan menginjak batuan cadas yang licin. Tak ayal lagi, tubuh itu menghantam bebatuan cadas pinggiran air terjun. Melihat seorang terjatuh, Wulandari dengan cepat berlari, tapi sayang ia kalah cepat. Direbahnya denyut nadi Kinarsi hanya bisa gelengkan kepala, sementara Barja yang sempat melihat hanya bisa lambaikan tangan. Rukimin yang melihat Barja tak berdaya langsung melompat siap menancapkan pedangnya, dan slep, pedang hanya mengenai tanah di samping Barja karena seseorang menarik tangannya dengan selendang, sementara tubuhnya menindihi Barja. Rukmini, andai kau tahu isi hatiku, sampai saat ini aku masih mencintaimu. Seraya memegang tangan Rukimin yang berada di dadanya. Mendengar kata-kata Barja, hatinya terenyuh. Terlebih melihat sorot matanya, ia teringat dengan sorot mata yang tulus penuh kasih sayang yang dulu dirasakannya. Ia teringat masa lalunya bersama Barja yang begitu indah. Tak terasa butiran air matanya menetes. Jangan kau hukum anakku atas dosa-dosaku. Itulah kata-kata terakhirnya. Rukimin yang terasa bersalah membisikkan sesuatu di telinganya. Aku berjanji aku akan mengurus anakmu untuk menebus dosaku. Lalu ia melangkah pergi sambil menahan air mata. Bersambung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena kami akan selalu menghibur Anda dengan menceritakan kisah-kisah misteri lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.